Salah satu petinggi Polri ungkap bocoran hasil peninjauan kembali Saka Tatal terkait kasus Vina. Hal itu diungkap oleh ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno. Oegroseno meyakini bahwa permohonan PK Saka Tatal bakal dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Ia mengatakan hakim bukanlah robot, dia pasti memiliki hati nurani untuk melihat kasus ini secara adil. Hakim kan melihat kondisi masyarakat juga bagaimana fakta sebenarnya, hakim kan bukan robot. Kalau saya bisa katakan, ini bisa sama dengan putusan pra-peradilan Pegi Setiawan kemarin, ujarnya pada Rabu, 31 Juli 2024. Sementara kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas menilai polisi kelabakan dalam menghadapi kubu Saka Tatal. Menurut Farhad Abbas, kliennya Saka Tatal saat dulu disidangkan pada tahun 2016 sangat minim pembelaan. Saka Tatal memang terjun bebas minim pembelaan ketika awal. Setelah kami datangkan semua ahli, terasa seperti sidang di pengadilan awal, kata Farhad seperti dikutip dari salah satu TV yang diunggah pada Kamis, 1 Agustus 2024. Farhad juga menilai bahwa polisi sudah yakin bakal kalah di PK. Itu terbukti dengan tidak hadirnya Ibtu Rudiana dan 5 anggota Polresta Cirebon ke muka persidangan untuk ditanyai kubu Saka Tatal. Justru yakin saya menang, mereka, kubu Ibtu Rudiana, yakin mereka akan kalah makanya mereka kelabakan. Polisi tidak bisa menghadirkan bukti, baik hasil rekam jejak telepon kemudian darah, sidik jari maupun alat-alat bukti lainnya. Itu mereka tidak miliki, ujarnya. Kapolri tak beri bantuan hukum, Ibtu Rudiana sewa 60 pengacara hadapi kasus Vina. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, menaruh curiga dengan Ibtu Rudiana, sosok polisi yang diduga merekayasa kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ia heran Ibtu Rudiana bisa dikelilingi puluhan kuasa hukum, bahkan sekaliber Hotman Paris. Farhad bertanya-tanya, dari mana duit Ibtu Rudiana yang mampu menyewa puluhan kuasa hukum demi terlepas dari tuduhan tersebut? Justru saya senang, kenapa polisi enggak menyiapkan pengacara buat Rudiana? Tapi Rudiana ini banyak banget duitnya, nyiapin Hotman Paris terus 60 pengacara. Dari mana duitnya? Ucap Farhad bertanya-tanya seperti dilansir E-News yang tayang pada Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Sementara itu dilansir dari siaran Apa Kabar Indonesia Pagi di TV One yang tayang pada Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024. Farhad mengetahui Ibtu Rudiana ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Saya salut dengan Pak Kapolri karena tidak menyediakan pengacara polisi untuk membela Ibtu Rudiana. Justru Rudiana menggunakan pengacara-pengacara selebritis ya, pengacara medsos untuk membangun opini seperti Presiden RI juga mempromosikan IKN dengan menggunakan artis-artis medsos, ujar Farhad. Bantah dibayar salah satu kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif angkat bicara terkait tudingan yang menyebut dirinya dibayar oleh orang besar, backingan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Elza membantah tudingan tersebut. Ia menyebut dirinya mau jadi kuasa hukum Ibtu Rudiana atas dasar sukarela. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menghubungi saya dengan sekjen saya Pitra, dan saya tidak boleh menawarkan diri untuk membantu. Tapi kita diminta. Pertama dengan Pak Pasren dan Kahfi, sekarang Ibtu Rudiana, kata Elza Syarif lewat YouTube Tiffany News yang dikutip dari surya.co.id. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Kasus-kasus di kantor saya yang berduit sama yang tidak berduit, lebih banyak yang tidak berduit. Kita pro bono, sukarela, kemana-mana biaya kami sendiri kok, terangnya. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan.
Karena itu kita semua bertekad karena saya sudah meneliti dengan baik putusan-putusan itu. Dalam putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan majelis hakim tingkat Mahkamah Agung sangat profesional. Soal kecelakaan itu sudah dipertimbangkan oleh hakim bahwa ini bukan kecelakaan tapi pembunuhan, ujarnya. Dari dokter forensik, hasil visum tapi dari Va ** mengalir darah. Serem dan saya pikir ini harus dibantu, terangnya. Salah satu pemandi jenazah Vina bilang ini pasti pembunuhan. Selain ada sayatan dari benda tajam, dia memberiskan Va ** naga mungkin lendirnya banyak yang mungkin gak tahu itu pemerkos ** imbuhnya. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, menaruh curiga dengan Ibtu Rudiana. Ia heran Ibtu Rudiana bisa dikelilingi puluhan kuasa hukum, bahkan hingga pengacara kondang sekelas Hotman Paris. Farhad bertanya-tanya, dari mana duit Ibtu Rudiana yang mampu menyewa puluhan kuasa hukum demi terlepas dari tuduhan tersebut. Justru saya senang, kenapa polisi nggak menyiapkan pengacara buat Rudiana? Tapi Rudiana ini banyak banget duitnya, nyiapin Hotman Paris terus 60 pengacara, dari mana duitnya? Ucap Farhad dilansir dari salah satu TV swasta pada Kamis, 1 Agustus 2024. Farhad mengetahui bahwa Ibtu Rudiana ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Saya salut dengan Pak Kapolri karena tidak menyediakan pengacara polisi untuk membela Ibtu Rudiana. Justru Rudiana menggunakan pengacara-pengacara selebritis ya, pengacara medsos untuk membangun opini, ujar Farhad. Kuasa hukum Vina, Hotman Paris mengungkap blunder yang dilakukan oleh tim Saka Tatal di sidang PK kasus Vina. Hotman Paris menyebut bukti baru novum foto yang diajukan tim Saka Tatal bakal jadi blunder. Justru foto yang diajukan oleh Saka Tatal menjadi blunder karena foto itu kelihatannya tubuhnya bersih, ujarnya dikutip dari Tribun Medan TV. Dalam arti tidak terlihat adanya luka-luka kecelakaan, sambung Hotman. Dia menjelaskan bahwa jika itu luka kecelakaan maka akan terlihat dari luka tersebut. Namun yang terlihat di foto itu justru mengarah kepada korban penganiayaan, bukan kecelakaan. Karena kalau luka kecelakaan pasti itu badan kelihatan, ini kan kebanyakan patah tulang karena korban penganiayaan, kata Hotman. Jadi bukti foto yang diajukan oleh pengacara Saka Tatal itu membuktikan bukan kecelakaan, tapi penganiayaan, sambung dia. Maka dalam sidang PK Saka Tatal ini, kata Hotman, perlu dihadirkan ahli visum sebagai saksi ahli di persidangan untuk menjelaskan lebih dalam terkait kondisi luka korban Vina dan Eki ini. Sementara itu kuasa hukum Saka Tatal tetap optimis peninjauan kembali kasus Vina Cirebon yang diajukan tim Saka Tatal bakal dikabulkan. Hal itu karena pihak polisi tidak bisa menghadirkan bukti terkait kasus Vina di sidang PK. Selain itu, Ibtu Rudiana dan 5 anggota Polresta Cirebon tidak hadir ke muka persidangan untuk ditanyai kubu Saka Tatal. Salah satu petinggi Polri ungkap bocoran hasil peninjauan kembali Saka Tatal terkait kasus Vina. Hal itu diungkap oleh ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno. Oegroseno meyakini bahwa permohonan PK Saka Tatal bakal dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Ia mengatakan hakim bukanlah robot, dia pasti memiliki hati nurani untuk melihat kasus ini secara adil. Hakim kan melihat kondisi masyarakat juga bagaimana fakta sebenarnya, hakim kan bukan robot. Kalau saya bisa katakan, ini bisa sama dengan putusan pra-peradilan Pegi Setiawan kemarin, ujarnya pada Rabu, 31 Juli 2024.
Sementara kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas menilai polisi kelabakan dalam menghadapi kubu Saka Tatal. Menurut Farhad Abbas, kliennya Saka Tatal saat dulu disidangkan pada tahun 2016 sangat minim pembelaan. Saka Tatal memang terjun bebas minim pembelaan ketika awal. Setelah kami datangkan semua ahli, terasa seperti sidang di pengadilan awal, kata Farhad seperti dikutip dari salah satu TV yang diunggah pada Kamis, 1 Agustus 2024. Farhad juga menilai bahwa polisi sudah yakin bakal kalah di PK. Itu terbukti dengan tidak hadirnya Ibtu Rudiana dan 5 anggota Polresta Cirebon ke muka persidangan untuk ditanyai kubu Saka Tatal. Justru yakin saya menang, mereka, kubu Ibtu Rudiana, yakin mereka akan kalah makanya mereka kelabakan. Polisi tidak bisa menghadirkan bukti, baik hasil rekam jejak telepon kemudian darah, sidik jari maupun alat-alat bukti lainnya. Itu mereka tidak miliki, ujarnya. Kapolri tak beri bantuan hukum, Ibtu Rudiana sewa 60 pengacara hadapi kasus Vina. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, menaruh curiga dengan Ibtu Rudiana, sosok polisi yang diduga merekayasa kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ia heran Ibtu Rudiana bisa dikelilingi puluhan kuasa hukum, bahkan sekaliber Hotman Paris. Farhad bertanya-tanya, dari mana duit Ibtu Rudiana yang mampu menyewa puluhan kuasa hukum demi terlepas dari tuduhan tersebut? Justru saya senang, kenapa polisi enggak menyiapkan pengacara buat Rudiana? Tapi Rudiana ini banyak banget duitnya, nyiapin Hotman Paris terus 60 pengacara. Dari mana duitnya? Ucap Farhad bertanya-tanya seperti dilansir E-News yang tayang pada Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Sementara itu dilansir dari siaran Apa Kabar Indonesia Pagi di TV One yang tayang pada Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024, Farhad mengetahui Ibtu Rudiana ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Saya salut dengan Pak Kapolri karena tidak menyediakan pengacara polisi untuk membela Ibtu Rudiana. Justru Rudiana menggunakan pengacara-pengacara selebritis pengacara medsos untuk membangun opini seperti Presiden RI juga mempromosikan IKN dengan menggunakan artis-artis medsos, ujar Farhad. Bantah dibayar salah satu kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif angkat bicara terkait tudingan yang menyebut dirinya dibayar oleh orang besar, backingan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Elza membantah tudingan tersebut, ia menyebut dirinya mau jadi kuasa hukum Ibtu Rudiana atas dasar sukarela. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menghubungi saya dengan sekjen saya Pitra, dan saya tidak boleh menawarkan diri untuk membantu. Tapi kita diminta, pertama dengan Pak Pasren dan Kahfi, sekarang Ibtu Rudiana, kata Elza Syarif lewat YouTube Tiffany News yang dikutip dari surya.co.id. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Kasus-kasus di kantor saya yang berduit sama yang tidak berduit, lebih banyak yang tidak berduit. Kita pro bono, sukarela, kemana-mana biaya kami sendiri kok, terangnya. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Karena itu kita semua bertekad karena saya sudah meneliti dengan baik putusan-putusan itu. Dalam putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan majelis hakim tingkat Mahkamah Agung sangat profesional. Soal kecelakaan itu sudah dipertimbangkan oleh hakim bahwa ini bukan kecelakaan tapi pembunuhan, ujarnya. Dari dokter forensik, hasil visum tapi dari *** mengalir darah. Serem dan saya pikir ini harus dibantu, terangnya. Salah satu pemandi jenazah Vina bilang ini pasti pembunuhan. Selain ada sayatan dari benda tajam,
Dia memberiskan fa asteris naga mungkin lendirnya banyak yang mungkin gak tahu itu pemerkos asteris an imbuhnya. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, menaruh curiga dengan Ibtu Rudiana. Ia heran Ibtu Rudiana bisa dikelilingi puluhan kuasa hukum, bahkan hingga pengacara kondang sekelas Hotman Paris. Farhad bertanya-tanya, dari mana duit Ibtu Rudiana yang mampu menyewa puluhan kuasa hukum demi terlepas dari tuduhan tersebut. Justru saya senang, kenapa polisi nggak menyiapkan pengacara buat Rudiana? Tapi Rudiana ini banyak banget duitnya, nyiapin Hotman Paris terus 60 pengacara, dari mana duitnya? Ucap Farhad dilansir dari salah satu TV swasta pada Kamis, 1 Agustus 2024. Farhad mengetahui bahwa Ibtu Rudiana ternyata tidak diberi bantuan hukum oleh institusinya sendiri, Polri. Farhad menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak menyediakan pengacara untuk Rudiana. Ibtu Rudiana malah menggunakan pengacara di luar institusinya demi membangun sebuah opini di masyarakat. Saya salut dengan Pak Kapolri karena tidak menyediakan pengacara polisi untuk membela Ibtu Rudiana. Justru Rudiana menggunakan pengacara-pengacara selebritis ya, pengacara medsos untuk membangun opini, ujar Farhad. Kuasa hukum Vina, Hotman Paris mengungkap blunder yang dilakukan oleh tim Saka Tatal di sidang PK kasus Vina. Hotman Paris menyebut bukti baru novum foto yang diajukan tim Saka Tatal bakal jadi blunder. Justru foto yang diajukan oleh Saka Tatal menjadi blunder karena foto itu kelihatannya tubuhnya bersih, ujarnya dikutip dari Tribun Medan TV. Dalam arti tidak terlihat adanya luka-luka kecelakaan, sambung Hotman. Dia menjelaskan bahwa jika itu luka kecelakaan maka akan terlihat dari luka tersebut. Namun yang terlihat di foto itu justru mengarah kepada korban penganiayaan, bukan kecelakaan. Karena kalau luka kecelakaan pasti itu badan kelihatan, ini kan kebanyakan patah tulang karena korban penganiayaan, kata Hotman. Jadi bukti foto yang diajukan oleh pengacara Saka Tatal itu membuktikan bukan kecelakaan, tapi penganiayaan, sambung dia. Maka dalam sidang PK Saka Tatal ini, kata Hotman, perlu dihadirkan ahli visum sebagai saksi ahli di persidangan untuk menjelaskan lebih dalam terkait kondisi luka korban Vina dan Eki ini. Sementara itu kuasa hukum Saka Tatal tetap optimis peninjauan kembali kasus Vina Cirebon yang diajukan tim Saka Tatal bakal dikabulkan. Hal itu karena pihak polisi tidak bisa menghadirkan bukti terkait kasus Vina di sidang PK. Selain itu, Ibtu Rudiana dan 5 anggota Polresta Cirebon tidak hadir ke muka persidangan untuk ditanyai kubu Saka Tatal. Salah satu petinggi Polri ungkap bocoran hasil peninjauan kembali Saka Tatal